Halo Scorpio, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah general reading untuk bulan Februari. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan Februari ini ya. Oke, kita bahas dulu dari energi oracle kamu. Yang pertama itu The Temple Path. Ini kayak aku melihat sebuah perjalanan spiritual ya. Atau ada momen aktivasi, bisa jadi juga kamu lebih jauh mendalami spiritualitas, filosofi, psikologi, keagamaan, hal-hal semacam itu ya. Kayak kamu mencari lebih jauh, lebih dalam tentang sesuatu hal yang berhubungan kayak itu tadi yang tadi aku sebutin kayak filosofi, psikologi, keagamaan, hal-hal semacam itu atau ada jalan terbuka gitu untuk kamu lebih mendalami lagi proses perjalanan spiritual kamu. Karena apa di sini ada heart chakra ya. Jadi kayak aku melihat sebagai heart chakra ini momen aktivasi chakra hati bisa jadi juga kayak semesta memberi ruang untuk kamu memproses apapun yang masih mengganjal di hati kamu supaya apa hati kamu ringan, hati kamu damai, kamu bisa move on sama hidup kamu seperti itu ya. Jadi seringkali tuh cakra hati soalnya signifikan dalam perjalanan spiritual. Lalu yang berikutnya ini yang menarik, ada woman holding a coin. Jadi ini bisa jadi potensial hubungan romantis yang dia orangnya udah abandon, gak masalah laki-laki atau perempuan, tapi bisa jadi juga memang kayak ada yang ngasih kamu uang, ngasih kamu pekerjaan, bisa jadi juga peluang bisnis baru, potensi pekerjaan baru dengan si woman holding a coin ini ya, tidak terbatas laki-laki atau perempuan. Oke, mari kita bedah lebih lanjut lagi tema kamu nih dengan Wheel of Fortune. Pertama gini, Wheel of Fortune itu berbicara sesuatu momen kayak karena roda berputar itu kita nggak pernah tahu gitu. Jadi ada momen ketidaktahuan, terus juga ada faktor takdir, faktor karma seperti roda berputar gitu ya. Jadi kadang di momen ini kadang akan berbalik buat kamu. Lalu juga ada faktor takdir yang mempertemukan, faktor takdir yang bikin kayak kamu di suatu tempat di waktu tertentu ketemu orang-orang tertentu atau bisa jadi ada pintu yang terbuka buat kamu. Ya bisa jadi juga kayak ada hal-hal yang ingin kamu manifest gitu dan ketika itu terwujud kamu juga surprise sih dengan hal itu ya karena dengan Seven of Cups sebagai konfirmasinya kadang Seven of Cups itu aku mengartikannya sebagai kebingungan pilihan tapi kayak aku mendapatkan vibe ada momen manifestasi yang bikin kamu terkejut juga gitu. Jadi bisa jadi kamu atau orang-orang yang terhubung sama kamu kayak merasakan keadaan keadaan berbalik roda berputar atau what goes around comes around itu. Apa yang kamu tabur kamu tuai ya. Apa yang kamu lakukan pada orang lain kamu akan mengerti konsekuensinya baik ataupun buruk. Seperti itu. Lalu crossing energinya ini adalah death dikonfirmasi sama Five of Swords. Apa ya? Kayak dua kombinasi ini antara konflik atau masa transisi. Jadi kayak skenario pertama tuh ada konflik. Konfliknya itu berakhir atau berakhir dengan baik gitu ya. Semua pihak-pihak terkait bisa menyelesaikan dan kemudian kedepannya jadi lebih baik atau konfliknya berakhir terus menempuh jalan masing-masing. Skenario yang kedua adalah fase transisi kamu berakhir gitu. Fase kayak Five of Swords ini adalah energi apa ya energi transisi di mana kamu lagi struggling gitu dengan diri kamu, dengan situasi di luar diri kamu dan itu udah berakhir ya. Yang aku bilang kayak keadaan berbalik buat kamu. Terutama nih dengan kondisi-kondisi dengan angka 5 ini fase transisi itu kadang terasa nggak nyaman ya. Jadi sepertinya walaupun aku nggak melihat ada Six of Swords, kamu tuh kayak berpindah ke air yang lebih tenang di waktu lampau. Chariot dikonfirmasi sama King of Pentacles, tapi kalau berbicara konteks pekerjaan ya sepertinya konteks pekerjaan buat kamu bisnis tuh kayak aku nggak perlu khawatir gitu ya, bahkan mungkin dengan woman holding a coin gitu justru malah upgrade gitu, bukan yang nggak ada jadi ada, justru yang ada malah nambah makin banyak gitu dengan Chariot sama King of Pentacles karena Chariot itu energi pergerakan, perpindahan, terus juga keadaan tuh membangun momentum gitu ya dengan King of Pentacles sebagai konfirmasinya adalah apapun yang kamu kerjakan secara perlahan gitu, secara butuh waktu ya dengan King of Pentacles walaupun dia skillful, dia abundant, tapi dengan energi Pentacles itu sesuatu yang dibangun dengan beberapa waktu gitu, nggak dalam semalam, beberapa hari, beberapa bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun ya. Dan itu yang sudah terbangun itu semakin naik, semakin banyak, semakin berlimpah dengan Chariot di sini. Tinggal gimana ketika Chariot itu kamu tahu gitu, karena menyatukan hati dan pikiran, memutuskan setelah ini mau kemana lagi, keluar dari zona nyaman itu problem selanjutnya ketika kita sudah mencapai satu titik tertentu di hidup kita ya. Cuman nih yang aku lihat sejauh ini sih problemnya seperti cinta itu tersembunyi dari kamu, dari pandangan kamu, dari hidupmu gitu. Jadi memang untuk konteks hubungan romantis ada sesuatu yang sebagian besar dari kamu ya, atau mungkin satu orang doang kayak semesta bilang saat ini kamu tunggu dulu, saat ini kamu fokus ke diri kamu dulu, saat ini kamu berproses dulu dengan diri kamu, mungkin kamu proses sama kerjaan kamu, hal-hal semacam itu. Jadi kayak cinta tuh tersembunyi dari pandangan kamu ya. Ini mungkin kamu yang perlu lewatin kayak
entah untuk beberapa bulan, beberapa tahun, yang jelas untuk saat ini, karena kita nggak pernah tahu ya soal timing, walaupun di sini di waktu yang akan datang ada Two of Cups, karena di sini ada momen tidak terduga dengan Wheel of Fortune, jadi aku nggak bisa bilang kamu akan ketemu orang ini butuh berapa waktu ya. Yang jelas untuk saat ini tidak. Oke, yang menjadi aspirasi kamu, King of Swords, kayak kamu ingin jadi pemimpin yang baik, terutama kamu yang sudah banyak upgrade dengan bisnis pekerjaan kamu, ingin jadi orang role model, atau bisa jadi gitu kayak orang melihat kamu sebagai role model ya, walaupun kamu nggak punya jabatan tertentu atau apa gitu. Orang melihat kamu sebagai role model, bertanya hal-hal tertentu karena kamu cerdas, karena kamu bijak, karena kamu punya pengalaman, kamu sedang berprogres sampai di titik itu dengan King of Swords menjadi aspirasi kamu gitu ya. Nah, yang menjadi emosi kamu, kayak aku melihat ya secara kolektif tuh teman-teman kayak semangatnya naik lagi, on fire lagi, berapi-api lagi, excited, atau mungkin kepercayaan diri yang sempat hilang tuh ada lagi, api yang pernah padam tuh nyala lagi. Atau bisa jadi juga ini kayak proses teman-teman gitu ya, belajar menemukan kenyamanan dengan diri teman-teman, menerima diri teman-teman secara seutuhnya gitu ya, bagian gelap dan terang diri kamu gitu, kamu tahu kamu punya sisi shadow, terus kamu nggak berusaha, maksudnya gini, kamu mengintegrasikan part itu tanpa berusaha menegasikan bahwa part itu ada pada diri kamu gitu. Kadang kalau kita sedang melakukan inner work gitu, kita menegasikan part-part tertentu dalam diri kita atau denial bahwa kita punya itu. Sebenarnya kita hanya perlu melihat gitu dan mengintegrasikan ketika kita menegasikan satu part tertentu yang tidak kita suka dari diri kita, berarti kita tidak menerima diri kita seutuhnya. Gitu sih menurut aku ya. Dan dengan Queen of Wands ini mungkin kamu sudah punya perspektif beda, cara melihat yang berbeda dengan sisi shadow-nya kamu. Lalu di dunia eksternal kamu kayak ada dengan the stars di sini ya, kayak kamu yang tadi aku bilang semangat lagi, optimis lagi, karena stars itu adalah energi harapan gitu ya. Dia kartu setelah tower. Jadi walaupun dunia terguncang, kamu selalu bisa optimis gitu untuk berjalan lagi ke depan, karena di situ energi harapan, ada energi pemulihan juga. Terus gini, stars itu adalah sesuatu yang juga memanggil di diri kamu gitu ya. Mungkin ini signifikan untuk aspek tertentu di hidup kamu, ada yang memanggil di diri kamu sesuatu hal yang tidak kamu lakukan selama ini ya, terutama di sini energi perjalanan spiritualnya bisa jadi juga chapter baru. Yang memanggil kamu adalah perjalanan spiritual kamu ya, atau perjalanan kamu memecahkan pertanyaan besar soal kehidupan, dan kamu sedang bergerak ke arah situ gitu. Jadi kalaupun ada kondisi yang mungkin challenging untuk diri kamu, keluarga kamu, atau sesuatu di sekitar kamu, dengan the stars di sini aku melihat energi pemulihan dan harapan, juga regenerasi. Juga kalau misalnya kamu atau anggota keluarga kamu, orang-orang terdekat kamu kayak punya problem kesehatan, keadaan akan berprogres lebih baik lagi dengan stars di sini, karena stars itu adalah energi pemulihan ya. Lalu yang menjadi harapan kamu, gini ya, mungkin kamu pernah kecewa sama orang-orang yang egois, orang-orang yang manipulatif, atau bisa jadi gini ya, kamu sadar gitu di waktu lampau kamu juga mungkin pernah mengecewakan orang lain dan kamu dihantuin rasa bersalah gitu. Karena kita sebagai manusia, setidaknya aku bisa berbicara dari pengalaman aku gitu ya, kita tuh pernah akan ada selalu di posisi orang yang jahat dan orang yang baik, simpelnya gitu. Dan kadang hal-hal yang tidak baik kita lakukan di waktu lampau itu suka menghantuin kita dan memberi beban rasa bersalah, dan memaafkan diri kita itu terasa sulit gitu. Nah, itu yang aku lihat dengan si King of Cups sama Nine of Cups di sini ya. Antara kamu pernah terhubung sama orang-orang yang jahatin kamu, egois, maunya menang sendiri, atau ini part dari diri kamu belajar untuk memaafkan setiap salah kamu gitu di waktu lampau ya. Nggak ada manusia yang luput dari kesalahan. Selama kita masih bernafas gitu, kita pasti akan bikin salah gitu, dan it's okay gitu. Setiap orang selalu gini, kayak aku nonton Ustadz Dennis tuh, jadi dia bilang selama manusia itu masih bernafas, berarti Allah aja masih kasih kesempatan ya. Nah seperti itu, selama kamu masih bernafas, kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk jadi diri yang lebih baik itu akan selalu ada gitu. Nah, lihat kan kartu kamu ditutup dengan Eight of Pentacles. Eight of Pentacles ini sebuah sinyal yang bagus ya untuk abundant, keberlimpahan, apa yang kamu bangun, skill kamu, pekerjaan, proyek-proyek kreatif kamu, bahkan diri kamu. Ya, tadi aku bilang memaafkan diri itu juga bagian dari kamu membangun diri kamu loh. Gitu. Kamu gak akan bisa membangun diri kamu sementara kamu masih dibayang-bayangin rasa bersalah gitu. Atau bisa jadi orang yang terhubung sama kamu gitu. Apa yang mereka lakukan sama kamu masih menghantui mereka gitu. Oke, aku rasa segini aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.